Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rais, NRP 31101011008 dari D4 Mekatronika kelas A angkatan 2017. Dan di sini saya akan membuat video terkait dari tugas praktikum kendali adaptif yang dimana di sini saya akan mencoba mempraktikkan dari sebuah paper. Dan di sini saya juga akan melakukan berkelompok yaitu dengan teman saya yang di sini akan saya wakili atas nama Herviana Kasinta NRP 31101171006 dari kelas A4D4 mereka. Baik, jadi pada percobaan di video ini saya akan mencoba untuk mengikuti paper dari yang sudah saya tampilkan di layar. Bahwa paper ini adalah untuk kemudian menunjukkan dari perancangan pengendali model reflex adaptive control atau MRAC dengan variasi jumlah gain. Di mana di sini dari paper tersebut akan membuktikan pengaruh dari jumlah gain 1, 2, dan 3 yang dimana di sini akan diujikan pada dua buah sistem, yaitu adalah pada sistem motor induksi 3 fasa dan magnetic levitation ball. Tapi dalam konteks video ini saya akan mencoba mempraktikannya untuk jumlah gain 3 pada sistem magnetic levitation ball. Dan sistem ini akan disimulasikan menggunakan software MATLAB. Dari paper ini juga dari penulis juga sudah memberikan alur penelitiannya untuk dari flowchart. Dan di sini identifikasi masalah yang kemudian diberikan oleh penulis adalah bagaimana kemudian penulis itu mampu untuk menganalisa dari pengaruh penambahan gain pada perancangan pengendali adaptif dengan metode MRAC dari dua sistem yang diujikan. Sehingga di sini penulis ingin mencoba menganalisa apa sih bedanya dari jumlah gain yang ada dari jumlah gain 1, 2, dan 3 pada dua buah sistem yang nanti akan diujikan. Dan di sini juga dari paper yang ditulis oleh penulis, di sini juga sudah ada data pre-design, di mana untuk magnetic levitation ball juga sudah ada variabelnya. Dan juga terkait di sini juga sudah ada model matematis dari persamaan transfer function. Sehingga dari yang akan kita praktikan, kita sudah mendapatkan variabel-variabelnya, kita tinggal mengikuti sesuai dengan papernya. Dan kemudian di sini juga penulis memperkait terkait dari model matematis dan juga untuk model referensinya. Karena kita nantinya akan mengujikan pada magnetic levitation ball, maka di sini juga sudah tertulis untuk model referensinya. Nah, berikut adalah grafik model referensi dari sistem magnetic levitation ball. Dan kemudian di sini juga sudah diberikan contoh untuk penggunaan tiap gainnya, mulai dari satu gain pada sistem terinduksi 3 fasa, kemudian juga untuk pada sistem magnetic levitation ball. Begitu juga dengan penggunaan 2 gain dan juga 3 gain. Nah, pada video ini saya akan mencoba mempraktikkan dari penggunaan 3 gain pada sistem magnetic levitation ball. Dan di sini dari penulis juga sudah memberikan rangkaiannya, sehingga kita tinggal mengikuti serta mendesain ulang pada software MATLAB. Di sini penulis juga sudah memberikan tiap-tiap angka atau variabel yang diberikan, kecuali satu, yaitu adalah gamma 1. Nah, gamma 1 inilah yang nanti akan kita coba cari dengan metode heuristik, atau kita coba satu persatu sampai menemukan model yang paling mendekati dari model referensinya. Berikut adalah rangkaian yang sudah saya buat pada MATLAB. Sehingga di sini model referensinya juga sudah ada variabelnya mengikuti paper yang sudah ada, termasuk juga angka pada filter dan juga plan McNav-nya. Nah, sehingga di sini sudah cukup terisi semua. Untuk step sendiri tidak perlu diganti atau cukup menggunakan angka 1. Dan kemudian di sini kita juga akan membuka dari skopnya. Baik, pertama-tama saya akan coba untuk memberikan angka 1. Nah, ketika saya menggunakan angka 1 pada gamma 1, maka akan menghasilkan grafik demikian rupa. Nah, target kita adalah bagaimana kemudian dari grafik warna merah di sini, dari warna merah, untuk kemudian mendekati dari model referensinya, yaitu warna biru di sini. Semakin mendekati, semakin baik, tanpa
merusak dari bentuk sinyal yang ada. Perlu diketahui bahwa ketika kita mencoba untuk mengubah gamma 2 di sini, misalkan kita menambahkan 1, ya di sini juga akan berubah. Termasuk juga ketika kita akan merubah dari gamma 3. Dalam beberapa percobaan di sini juga akan tampil error, tapi pada percobaan ini mengubah dari besar sinyal yang ada, dan di sini juga semakin kecil dari untuk garis warna merah. Tapi tujuan kita adalah untuk mencari dari gamma 1, sehingga di sini untuk gamma 2 dan gamma 3 cukup kita samakan dengan rangkaian, yaitu dengan angka 5. Maka di sini kita akan coba beri angka 3. Baik, di sini ketika kita coba beri angka 3, maka hasilnya akan error. Maka kita coba untuk menggunakan angka yang lebih kecil, misalkan -1. Nah, terlihat sudah ada perubahan dalam sinyal, yaitu di sini semakin mendekati tapi masih belum cukup, dan ini adalah menggunakan variabel -1. Maka tujuan kita adalah untuk mencari angka terdekat dari referensinya, maka kita coba -5. Nah, di sini juga sudah cukup mendekati, dan bisa kita lihat bahwa ini sudah setengah dari yang kita targetkan. Maka coba kita perbesar lagi, misalkan -10. Nah, di sini juga semakin mendekati, tapi bisa dilihat bahwa di sini juga ada perubahan sinyal gitu ya. Di sini sinyalnya tidak lurus, tapi semakin terlihat dari gerigi-geriginya bahwa sinyal ini juga semakin terlihat untuk bentuk aslinya gitu ya, tidak rata. Sehingga di sini coba kita perbesar lagi, misalkan -12. Oke, bisa dilihat bahwa di sini sudah mendekati gitu ya, dan ini sudah cukup bisa untuk bisa dilihat pengaruhnya terkait dari MRSI. Coba ketika kita misal perbesar di angka -15, nah maka di sini sinyalnya akan semakin membesar gitu ya, tapi bukan ini yang kita cari. Yang kita cari adalah semakin mendekati tanpa kemudian mengubah terlalu banyak dari bentuk sinyalnya. Sehingga misalkan kita rubah lagi menjadi -11. Baik, di sini juga kurang lebih sama ya, bahwa di sini semakin mendekati, sehingga bisa kita lihat bahwa yang paling mendekati dari yang kita cari adalah -12. Sehingga dalam percobaan kali ini dengan 3 jumlah gain pada sistem magnetic levitation ball, bisa dilihat bahwa untuk pengaruh gain di sini juga untuk gamma 1, angka yang paling tepat untuk kemudian digunakan adalah -12. Sehingga pada aplikasinya nanti juga tinggal mengikuti dari hasil analisa yang ada di sini. Dari penulis sendiri juga menuliskan bahwa untuk percobaannya menggunakan metode heuristik, sehingga bagaimana kemudian bisa menemukan angka yang tepat atau mungkin sinyal yang lebih bagus di sini dicoba satu persatu gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa sedikit saya coba untuk praktikum dari kendali adaptif di sini berdasarkan paper yang sudah ada. Saya Muhammad Fadila Rais bersama rekan saya Herfiana Kasinta mengucapkan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.